Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Amelia, NPM 200101147, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Bilal bin Rabah, seorang muadzin pertama di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita kisah Bilal bin Rabah ini, yaitu tentang ketawihitannya yang sangat kokoh, walaupun ia disiksa dan dianiaya oleh majikannya. Baik, langsung saja ke ceritanya dan tonton terus ya videonya sampai habis. Kisah Bilal bin Rabah, muadzin pertama di zaman Rasulullah. Teman-teman pada tahu nggak nih cerita tentang Bilal bin Rabah ini? Bilal bin Rabah ini merupakan budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum kafir Quraisy. Bilal bin Rabah ini berperan penting dalam sejarah Islam sebagai muadzin pertama yang dipilih secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dekat dengan Bilal bin Rabah, ia lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Hamamah 43 tahun sebelum Hijriah di daerah Azarah. Sedangkan ayahnya bernama Rabbah. Hamamah adalah budak wanita yang berkulit hitam. Maka kerap kali dia dijuluki sebagai Ibnu Saudah yang artinya putra wanita hitam. Bilal tumbuh besar di kota Ummul Qura, sebuah daerah di Mekah sebagai budaya keluarga Abu Dzar mengikuti ibunya. Namun, ketika majikannya meninggal, mereka mewariskan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf sebagai majikan baru. Suatu hari, secara tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuknya. Katakan saja bahwa Muhammad itu gila. Tapi Muhammad juga menangis terseduh-seduh, layaknya orang normal seperti manusia biasa. Katakan saja bahwa Muhammad itu dukun atau tukang sihir. Tegar masih masuk akal kan? Tapi dia tidak mengucapkan mantra-mantra atau mengeluarkan tali layaknya tukang sihir yang pernah kita temui. Mereka terus berpikir dan berpikir tentang julukan apa yang layak disematkan pada Rasulullah. Namun kemudian mereka menyerah. Aku yakin orang-orang lemah dan miskin itu mempercayai ucapan kita. Sulit sekali mencari kelemahan Muhammad. Dia terlalu sempurna sebagai seorang manusia. Semestinya Nabi terakhir tidak lahir dari kabilah Bani Hashim, tapi dari kabilah kita. Takdir memang tidak adil. Bilal penasaran dengan sosok yang sedang mereka bicarakan. Ia pun mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawa beliau. Ternyata ada beberapa orang yang dikenalnya telah masuk Islam. Kemudian pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hati kecilnya. Ia pun berkata, "Mengapa hatiku lebih condong kepada Islam walaupun aku belum mengenal ajaran baru itu? Apakah ini sebuah petunjuk dari Allah kepadaku? Lebih baik besok aku temui Rasulullah di rumahnya." Seperti yang direncanakannya, keesokan harinya Bilal pun menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Berita tentang keislaman Bilal tersebar sampai ke telinga Umayyah. Ia tidak menyangka bahwa budaknya itu akan mengkhianati dirinya seperti ini. Umayyah berkata, "Apa? Berani-beraninya dia? Lihat saja, akan aku beri pelajaran nanti." Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Benar saja, ia menyiksa Bilal sejak hari itu. Salah satu algojo dari Umayyah berkata, "Katakan sekali saja hal baik tentang Tuhan berhala." Bilal pun menjawab dengan tegas, "Tidak, aku tidak mau mengatakannya." Algojo pun menjawab, "Baiklah, kalau engkau menolak, aku akan menyiksamu lebih kejam dari ini." Sore harinya, Bilal diseret ke Rongdo,
sebuah tempat yang permukaannya tanahnya rata dan berpasir panas. Jika ada orang yang melemparkan daging di sana, pastilah matang dengan sempurna. Para algojo tersebut meletakkan batu besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun, hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia terus menyebut asma Allah semampunya. Bilal terus disiksa sepanjang hari tanpa diberi makan ataupun minum. Bilal tampak menikmati penyiksaan yang dilakukan oleh para algojo majikannya. Ia tahu bahwa pembelaan ini dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia terus berkata bahwa Tuhan itu satu. Saat malam tiba, para algojo merasa kasihan dan lelah menghadapi Bilal yang keras kepala, sedangkan Umayyah memperhatikan mereka dari jauh. Algojo itu berbicara kepada Bilal, "Besok, katakan yang baik tentang Tuhan berhala. Setelah itu, kami akan melepaskanmu. Memangnya kamu tidak lelah seperti ini? Kami lelah menyiksamu seolah-olah kami yang sedang tersiksa." Namun, Bilal tetap kukuh pada pendiriannya, tidak mau meninggalkan Islam. Kemudian, Umayyah yang melihat penolakan Bilal itu berjalan mendekatinya. Lalu ia berkata, "Dasar budak celaka, aku ingin peristiwa ini disaksikan oleh para budak yang melawan perintah majikannya." Kejadian yang sama berulang di hari berikutnya. Terkadang Umayyah sangat kesal terhadap Bilal, sampai-sampai menyuruh anak-anak untuk menyeret Bilal. Perbukitan dan jalanan Mekah sepanjang perjalanan bibir, Bilal terus menggemakan asma Allah. Orang-orang yang melihat Bilal merasa kasihan. Kemudian ada Abu Bakar yang tidak sengaja menenggan rintihan Bilal, lalu ia bergegas mendekati kerumunan itu. Abu Bakar bertanya kepada salah satu yang menonton penyiksaan tersebut, "Suara apa itu? Seperti ada orang yang kesakitan." Lalu ia bertanya, "Sudah berapa lama ini terjadi?" Penonton itu pun menjawab, "Sejak budak itu menyatakan keislamannya, dia disiksa seperti ini. Anehnya, ia kuat bertahan sampai sekarang. Budak memang seharusnya menuruti perintah majikan. Lagi pula, untuk apa dia masuk Islam jika akhirnya disiksa seperti ini?" Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Ia bergumam, "Harusnya aku lewat daerah sini sejak kemarin. Sungguh saudaraku Bilal yang malang." Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. "Wahai Umayyah, kau sungguh kejam terhadap budakmu sendiri. Tidak takutlah engkau kepada hari pembalasan. Perbuatan ini sungguh tidak manusiawi, meskipun dia budakmu, sama seperti kita." Umayyah menjawab dengan tegas, "Enak saja kau bicara. Ia tidak sama sepertiku. Dia sama seperti engkau. Jadi, sekarang engkau yang harus bertanggung jawab atasnya. Ini terjadi karena perbuatan saudaramu seiman." Lalu Abu Bakar menjawab, "Baiklah, akan kubeli budak ini sekarang. Tolong hentikan siksaan kejam itu padanya." Umayyah yang mendengar penawaran Abu Bakar, dia merasa lega. Dan di situ Umayyah menjual Bilal dengan harga 9 ukiah emas. Kemudian Bilal dituntun oleh Abu Bakar meninggalkan tempat penyiksaan itu. Umayyah yang melihat keduanya kemudian berkata, "Wahai Abu Bakar, demi Tuhan Lazza dan Luzza, jika engkau hanya sanggup memberikan 1 ukiah emas pun, aku juga akan melepaskannya." Abu Bakar yang mendengar cemoohan Umayyah langsung berbalik badan dan membalasnya. Hal itu ia lakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan saudaranya seiman. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jika kamu menjualnya 100 ukiah pun, aku akan tetap membelinya." Ternyata tidak hanya Bilal yang disiksa oleh Umayyah dan para algojonya, namun para muda-muda dan sahabat muslim yang tidak memiliki perlindungan yang kuat pun ikut disiksa.
Di tahun ke-13 kenabian, Bilal pun hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Sekarang, ia tinggal di kediaman Abu Bakar dan Ammar bin Fisr. Pernah suatu ketika, Bilal merasakan kerinduan terhadap kampung halamannya di Mekkah. Terkadang, ia melanturkan syair sebagai ungkapan kerinduan. Selain lembah dan pegunungannya, Bilal juga merindukan kenikmatan iman saat disiksa. Peristiwa itu yang membuatnya semakin mencintai Islam, dan sekarang ia di Madinah dapat hidup tenang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemanapun Rasulullah pergi, Bilal pasti mengikuti Rasulullah. Bahkan saat pembangunan Masjid Nabawi itu selesai. Singkat cerita, Nabi Muhammad menunjuk Bilal sebagai muadzin pertama di zaman Rasulullah. Suaranya menggema ke seluruh pelosok negeri mengisi semangat kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Kemudian, Bilal dijuluki sebagai muadzin ar-Rasul dan menjadikan muadzin pertama dalam sejarah Islam. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah ini yaitu yang pertama, hendaklah kita mencontoh sosok Bilal yang tidak goyah meskipun disiksa demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sebaiknya kita mengutamakan sholat 5 waktu dalam sehari dengan berjamaah. Jangan sungkan untuk mengajak teman atau saudaranya untuk sholat berjamaah di masjid, karena selain amar ma'ruf nahi munkar, kita juga bisa mendapatkan pahala yang berlipat dari sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab.